Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United memiliki cukup dana untuk mengontrak Liam Delap dan Matheus Cunha di awal jendela transfer jika mereka dapat mencapai kesepakatan dengan kedua pemain. Sepertinya kabar terbaru terkait proses negosiasi antara Matheus Cunha dengan Manchester United mulai hening ya. Tidak ada kabar terbaru, bahkan berita terakhir itu di bulan April kalau nggak salah ya. Dan sekarang sudah hampir berjalan beberapa minggu dan masih belum ada pergerakan terbaru dari Manchester United untuk mendatangkan Matheus Cunha. Bahkan ya klub-klub lain di Premier League seperti Arsenal itu juga mulai mengincar Matheus Cunha, terus beberapa klub lainnya juga, yang mana ini bisa menjadi kekhawatiran tersendiri yang akan terjadi kemungkinan kalau misalkan Manchester United tidak bergerak cepat, ya bisa ketikung klub lain gitu loh. Karena hal itu sudah sering dialami oleh Manchester United, mengincar pemain ini, pemain itu, tapi pada akhirnya karena proses negosiasi yang lambat, tidak ada pergerakan yang signifikan, akhirnya kalah dengan klub lain. Ini yang harus segera diselesaikan menurutku ya. Kalau Matheus Cunha oke lah, melihat berdasarkan performa di musim ini dan musim sebelumnya, Matheus Cunha layak didatangkan ke Manchester United. Terlepas klausulnya 60 juta dan dibayarkan dalam bentuk cicilan, itu nggak masalah. Yang penting deal dulu. Nah, kayak kemarin ya, Arsenal akhirnya resmi mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting sudah ada kesepakatan antara klub Manchester United, klub Wolves, dan Matheus Cunha. Tapi kan sampai sekarang belum ada kabar terbaru. Nah, ini yang cukup mengkhawatirkan gitu loh. Oke lah, kalau Liam Delap ini kan meskipun ketertarikannya cukup kuat juga, dan berita terbaru Liam Delap ini lebih condong memilih Manchester United dibandingkan Chelsea. Tapi belum ada pergerakan yang nyata, sama aja. Belum ada proses negosiasi yang lebih konkret gitu loh. Kan ini tinggal berapa pertandingan lagi ya Manchester United ini. Tinggal melawan Chelsea, final Europa League, terus Aston Villa. Habis itu kan sudah selesai fokus tur pramusim melawan ASEAN All-Star dan bursa transfer akan segera dibuka. Nah, mendekati bursa transfer ini harusnya pihak manajemen harus bergerak lebih cepat gitu loh untuk mengamankan jasa dari Matheus Cunha. Ya kalau kita melihat berita tadi, ya harusnya sebelum bursa transfer dibuka, proses negosiasi sudah rampung antara Manchester United dengan pihak Matheus Cunha dan juga Liam Delap. Ya kita tunggu saja dalam beberapa minggu mendatang harusnya ada kabar baik terkait rekrutan baru dari Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Al Hilal masih berkomunikasi dengan kubu Bruno Fernandes. Akan ada pertemuan baru minggu ini dan Fernandes hanya diberi waktu 1 minggu untuk memberikan jawaban akhir. Posisi United tetap bahwa Bruno tidak akan dijual. Sepertinya Al Hilal ini nggak capek-capek ya ditolak untuk kedua kalinya oleh Bruno Fernandes. Kan dia masih ingin tetap bertahan di Manchester United. Mungkin Bruno ini memiliki pemikiran dan keyakinan bahwa dia masih ingin berjuang di United. Dia masih percaya bahwa Manchester United bisa kembali ke jalur yang benar. Dan itu mungkin sudah terlihat tahun ini di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Meskipun di Liga masih terseok-seok dengan hasil yang seringkali mengecewakan, bahkan kekalahan sebanyak 16 kali di kompetisi Premier League itu sebuah rentetan hasil yang sangat memalukan. Tapi kalau kita bicara soal Bruno, ya terkait loyalitasnya, dedikasinya untuk klub Manchester United sudah nggak perlu dipertanyakan. Dan ini hanya ada waktu sekitar 1 minggu sebelum keputusan akhir yang harus dibuat oleh Bruno Fernandes. Ya menurutku dengan situasi sekarang harusnya Bruno tetap dipertahankan dan belum ada alasan yang cukup kuat untuk membuat Bruno pergi dari Manchester United. Selain
harga yang ditawarkan oleh Al Hilal sangat besar ya, itu mungkin akan membuat pendirian dari pihak manajemen goyah gitu loh. Makanya di video sebelumnya sudah sempat aku katakan, ya kalau ditawar 300 juta, 500 juta ya kemungkinan bakal dilepas gitu loh. Karena dana segitu bisa digunakan untuk merombak ulang skema sesuai yang dibutuhkan oleh Amorim gitu loh. Tapi kembali lagi, selama tidak ada tawaran yang signifikan, yang menggiurkan, kayaknya juga nggak bakal dilepas. Karena Bruno juga memiliki peran penting di bawah kepelatihan Ruben Amorim gitu loh. Sulit sih ngelepas Bruno itu. Penggantinya yang sulit bro. Cari penggantinya itu loh. Mencari pengganti seperti seorang Bruno ini nggak gampang. Pemain yang sangat konsisten, ya nggak pernah cedera, ya. Secara statistik kontribusi juga nggak perlu diragukan, ya. Finishingnya juga luar biasa tajam. Bayangkan musim ini dia memberikan 19 gol dan 19 assist di semua kompetisi, kalau nggak salah loh ya. Ini kan apa ya? Sulit pemain lain untuk bisa tampil sebagus Bruno itu. Siapa penggantinya? Bahkan kalaupun ada ya nggak mungkin dijual oleh klubnya gitu loh. Makanya masih agak beresiko juga kalau harus melepas Bruno di musim panas besok. Kalau dipertahankan akan menjadi keuntungan bagi United, tapi kalau dijual takutnya itu akan menjadi blunder yang fatal gitu loh. Janganlah, jangan dulu, jangan dulu. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Ruben Amorim akan bertahan terlepas dari final Liga Eropa mendatang dan akan didukung pada bursa transfer musim panas besok. Musim depan akan menjadi segalanya atau tidak bagi Ruben Amorim. Gimana teman-teman? Terlepas dari performa para pemain musim ini yang sangat tidak konsisten, bahkan terkesan ada ketimpangan ya. Di Premier League sangat jelek, tapi di Liga Eropa masih unbeaten dan masuk ke babak final. Itu semua harusnya bukan serta-merta menjadi alasan bagi pihak manajemen untuk merombak ulang skuad. Jadi ya harusnya pihak manajemen ini membeli pemain baru, merombak skuad bukan karena keinginan Amorim, tapi karena memang kondisi pemain yang ada saat ini tuh sudah nggak bagus. Kualitas skuadnya itu udah jelek gitu loh. Pihak manajemen ini harus membeli pemain bukan karena Amorim ingin, tapi karena memang harus gitu loh. Harus ada perombakan besar-besaran gitu loh. Karena yang dibutuhkan sepak bola modern saat ini ya, itu membutuhkan pemain yang memiliki kerja keras, membutuhkan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, bahkan semua posisi kalau bisa. Maka dari itu dengan kondisi skuad yang ada saat ini itu nggak memungkinkan gitu loh. Dan yang terakhir mental, ini yang paling penting ya. Mental yang kuat, mental baja itu harus dimiliki para pemain Manchester United. Bagaimana tidak? Nah, kita lihatlah dari pertandingan kemarin lawan West Ham yang mana ya kita nggak sempat bikin video review ya karena kesibukan dan lain sebagainya. Kita lihat di kompetisi Premier League ya, mau bagaimanapun semangatnya para pemain itu tetap berbeda, nggak bisa sesemangat di kompetisi Eropa. Karena apa? Yang diperjuangkan itu sudah nggak ada, mentalnya itu udah hilang, semangatnya itu udah pupus gitu loh di Premier League. Ya sekalipun menang apa? Prestasi apa yang mau dicapai? Nggak ada. Makanya para pemain itu kelihatan sangat jomplang, mentalitasnya, motivasinya itu berbeda dengan kompetisi Eropa. Kalau di kompetisi Eropa ada yang diperjuangkan, sekalipun kalah, alasan untuk membalikan keadaan itu tetap ada, karena kebanggaannya itu tetap terjaga gitu loh di kompetisi Eropa. Ada yang diperjuangkan. Sedangkan di Premier League, ya hampa aja gitu suasananya. Kalaupun menang ya nggak kemana-mana gitu loh. Kalaupun kalah ya udah tetap di situ-situ aja. Terlihat kok kemarin kayak Ugarte setelah direbut bolanya. Ya apa? Nggak ada perjuangan langsung balik lagi kejar bola, rebut bola gitu nggak ada. Bahkan Bruno yang sampai berada di dalam gawang ya untuk melakukan blocking
ya tetap kebobolan. Akhirnya apa? Frustrasi, itulah yang terlihat. Tapi ya kita lihat aja di musim panas mendatang dengan kondisi keterbatasan finansial manajemen, dan kita juga belum tahu siapa saja pemain yang benar-benar akan dilepas Manchester United, berapa dana yang terkumpul untuk merombak ulang skuad Ruben Amorim ini. Ya kita nggak perlu berekspektasi terlalu tinggi ya. Pasalnya dengan kondisi keuangan yang terbatas, kita tidak mungkin bisa mendatangkan pemain-pemain yang secara kualitas sudah matang gitu. Karena prospek dari Ineos pun lebih ke pemain-pemain muda potensial. Ya oke lah pemain muda potensial, tapi menurutku tetap harus ada pemain senior yang bisa menjadi mentor di setiap lini Manchester United. Lini pertahanan sudah ada, ya Harry Maguire, Matthijs de Ligt mungkin bisa menjadi panutan, bisa menjadi mentor untuk pemain-pemain muda seperti Fredriksen, Leny Zoro, Eden Heaven. Terus di lini tengah ada Casemiro, ada Bruno Fernandes, bisa menjadi mentor yang bagus juga. Terus lini serang yang belum ada. Nah, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho tidak punya mentor pemain yang sudah senior. Nah, tidak bisa melihat orang lain sebagai panutan gitu loh. Untuk itulah pentingnya mendatangkan pemain-pemain senior di lini serang ya. Entah Victor Gyökeres ya, entah Victor Osimhen, ini akan menjadi sangat penting untuk perkembangan pemain lain ya. Bukan hanya mendatangkan pemain yang matang secara kualitas, tapi juga berpengaruh terhadap pemain-pemain muda di lini serang Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.